Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih ramai pemberitaan masalah kasus Vina Cirebon ya teman-teman. Kali ini kasus tersebut memasuki babak baru, yaitu dari informasi yang beredar bahwa ayah korban Eki yang merupakan anggota Polri akan diperiksa oleh Propam mengenai kejadian tahun 2016 lalu. Lantas bagaimana kelanjutannya? Kita simak videonya berikut ini. Hal ini bermula dari munculnya salah satu saksi yang merupakan mantan narapidana dan merupakan teman dari terpidana Sudirman. Sudirman mengaku kepada saksi tersebut bahwa pada saat pemeriksaan tahun 2016 lalu, dia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Pemaksaan tersebut dilakukan juga dengan melakukan kekerasan fisik terhadapnya dan juga para tersangka yang lain. Nah, keterangan saksi tersebut inilah yang menjadikan Propam akan memeriksa dari ayah korban Eki yang merupakan anggota kepolisian. Nah, ayah Eki ini adalah bernama Bapak Rudiana. Bapak Rudiana tersebut ini adalah sebagai Kasat Kasat Narkoba di Polres Cirebon. Namun pada saat kasus tersebut beliau disebut-sebut ikut dalam penangkapan atau menjadi orang yang bertanggung jawab dalam penangkapan tersangka-tersangka tersebut. Padahal seharusnya adalah reskrim atau yang menaungi di bidang kriminal, bukan Kasat Narkoba sebagaimana jabatan dari beliau. Hal inilah yang diklaim oleh para tersangka dan juga kuasa hukumnya. Perihal penangkapan tersebut dianggapnya tidak profesional atau asal-asalan, yang membuat mereka yang mengaku bahwa mereka tidak terlibat dan bukan merupakan pembunuh atau eksekutor atau tersangka dari kasus tersebut menjadi ditangkap. Padahal menurut mereka tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali. Menurut keterangan saksi, yaitu Bapak Budi, yang menurut infonya bahwa beliau ini pernah satu lapas dengan para tersangka, dan salah satu tersangka yaitu Sudirman bercerita perihal kasus yang dia alami. Sudirman mengaku dia tidak tahu menau dan bahkan dia tidak ada di lokasi pada saat kejadian. Namun, dia dan teman-teman lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga pada saat penyidikan, mereka dipaksa untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kemudian juga mereka juga mengalami kekerasan fisik sebagaimana fotonya beredar di media sosial. Kekerasan fisik itu dilakukan agar mereka mau mengakui suatu perbuatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Nah, begitu menurut keterangan saksi yaitu Bapak Budi. Atas dasar inilah yang membuat kuasa hukum dari para tersangka ini akan mengajukan PK atau peninjauan kembali terhadap status terpidana mereka. Mereka atau para kuasa hukum ini meyakini bahwa yang ditangkap ini bukan merupakan tersangka, bukan merupakan pembunuh yang sebenarnya, sehingga mereka yakin bahwa akan mengumpulkan alat bukti lain untuk bisa mengajukan PK, termasuk dari keterangan saksi Bapak Budi yang mengaku dicurhati atau diceritai oleh Sudirman. Menurut salah satu penasehat Kapolri, Bapak Arianto Sutadi, bahwa Propam akan turun tangan menangani kasus dari
pembunuhan Vina Cirebon ini. Propam akan menyelidiki terkait penanganan kasus yang terjadi pada 2016 yang lalu. Apakah terjadi pelanggaran kode etik atau tidak? Apakah pada saat penangkapan dan penuntutan dan sebagainya sesuai prosedur atau tidak? Hal ini akan membuat kasus ini semakin terang benderang. Patut kita nantikan update informasi selanjutnya mengenai kasus-kasus ini, karena semakin bermunculan banyak saksi-saksi baru, semakin membuat kasus ini menjadi semakin rumit ya teman-teman. Tapi yang kita yakini bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional dan juga dengan berkeadilan. Kemudian juga untuk pihak korban semoga mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Dan juga dari pihak-pihak yang memang tidak terlibat semoga bisa segera dibebaskan. Nah, kita percayakan saja semua kasus ini kepada institusi kepolisian ya teman-teman. Semoga institusi kepolisian bekerja secara profesional dan juga menangkap pelaku yang sebenarnya atau pelaku yang memang benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Kita nantikan update kasusnya berikutnya pada berita berikutnya. Demikian video kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.